Itu kalau tiap malam lomba, dikisahkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tibyan, itu lomba dengan Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, itu tiap malam paling minimal sekali khatam Al-Quran dalam tahajudnya. Tapi dahsyatnya, besoknya sekiannya itu selalu datang 60, kalau kita sekarang 60 kontainer datang, isinya emas, perak, berlian, macam-macam. Ya, kebayanglah kalau ke PTM datang 60 kontainer isinya emas, perak. Makanya nggak ada yang dikasih lagi sekarang. Nah, lihat sini, sudah? Saya mulai ya. Nah, ini saya harus selesaikan ini. Kita sepakat dulu sampai jam berapa kita? 11. Oh enggak, kalau Anda mau sampai jam 11 silakan saja. Saya setengah 10 selesai lah. Karena ini pembuka ya, pembuka. Ke depan kita akan lebih kompleks karena saya pengen ini dicoba sampai sepekan. Nanti akan melahirkan perubahan. Karena ke depan kita akan bicara tentang riba, tentang macam-macam ya. Itu perlu lebih fokus lagi. Ini yang dasar untuk sepekan dulu. Siap ini ya? Yuk kita mulai. 1. Rizki lewat ikhtiar atau usaha. Saya boleh teman-teman sekalian buka ini ya? Ini udah? Ya. Udah. 1 yang lewat usaha itu ikhtiar. Ya, buka Quran surah 39, Quran surah 53 ayat 39. An-Najm ayat 39. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Wa allaysa lil insani, bahkan setiap manusia itu, awas, illa ma sa'a, akan mendapatkan rizki, akan mendapatkan hasil dari apa yang telah ia usahakan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan apapun, mau dapat pahala, dapat rizki, dapat ini, dapat itu, maka semua bergantung yang pertama pada tingkat kesungguhan usaha Anda. Usaha yang serius, yang sungguh-sungguh disebut dengan sa'a, yas'a, sa'yan. Sa'a, yas'a, sa'yan. Ini sa'a, yas'a, sa'yan tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk satu usaha yang sangat serius, sungguh-sungguh. Rizki yang pertama ini sifatnya kata Al-Quran, langsung Allah yang menyampaikan. Kalau Anda mau mendapatkan rizki itu, baik yang sifatnya materi, uang, rumah, mobil, pakaian, makanan dan sebagainya, maka Anda mesti serius usaha. Usaha yang serius. Saya belum bicara bagaimana cara usahanya, tapi Quran ingin membangun komitmen dulu. Anda mau usaha enggak? Anda usaha, saya kasih kata Allah. Tapi kalau Anda enggak usaha, enggak akan turun rezeki. Ya, enggak ada rezeki turun dengan cuman diam aja, enggak ada. Anda mesti usaha. Saat saya berada di Mesir, ada 2 mahasiswa itu saling, mereka paham Quran. Mereka diskusi ingin membuktikan kebenaran Quran. Yang satu cara berpikirnya benar, yang satu keliru. Yang satu berkata, Allah kan sudah jamin rezeki kita akan diberikan, ya kan? Sampai kita wafat sempurna rezeki. Jadi nggak nyari pun pasti dikasih. Cara berpikirnya seperti itu. Ini yang dipakai oleh orang liberal sekarang. Nah, maksudnya logika semacam ini. Yang satu lagi berkata, memang Allah kasih, cuman kita mesti usaha. Dia sebutkan beberapa ayatnya. Yang satu bertahan dengan pendapatnya, dia ingin buktikan, saya masuk nanti ke masjid. Kalau di Timur Tengah itu suka ada zawiyah, tempat-tempat khusus untuk ibadah. Dia masuk ke dalamnya, sembunyi di belakang meja. Nah, di masjid itu suka ada muhsinin, para donatur, yang itikaf kasih makan. Hari pertama semua dikasih, dia tidak, karena ngumpet. Karena perjanjiannya nggak boleh ada usaha apapun. Hari kedua dia masih ngumpet, nggak dikasih, semua dikasih yang ada. Hari ketiga sudah lapar sekali, sudah nggak tahan. Begitu udah dikasihkan, yang muhsinnya tanya, hal min akhar, ada lagi yang lain nggak? DKM jawab karena nggak tahu, kan ngumpet, nggak ada yang lain. Baik, kalau gitu saya kasih ke tempat lain. Karena beranjak mendengar suara itu, dia langsung kasih kode dengan berdahan. Kaget kan DKM. Begitu dibuka ada orang ngumpet di belakang meja, sudah kelaparan. Akhirnya dia ada orang satu lagi di sini, langsung dikasih bagiannya sampai dengan 3 bungkus. Begitu dikasihkan itu, teman yang kedua tadi yang mengatakan mesti ada usaha langsung mengejar pada teman yang bersembunyi. Dia katakan, kan saya bilang dari awal, rezeki itu mesti dicari walaupun dengan sama. Saya juga sama, Ustadz pemateri misalnya kan, begitu kehausan ya, kan? Nah, misal, panitia datang, macam-macam lah. Misal tuh. Enggak, itu contoh. Saya nggak biasa ceramah sambil minum. Ya.
Jelas ya? Nah, jadi prinsip yang pertama, kita harus punya komitmen yang kuat dengan Allah. Kata Allah, kerja ya kerja. Kata Allah, usaha ya usaha, jangan diam. Di usaha itu sepanjang keluar yang disebut usaha dari dalam tubuh kita, kaki melangkah, tangan bergerak gitu kan, kemudian mulut berbicara, bersuara, atau telunjuk menunjuk aja, ada usaha, rezeki turun. Apa butuh pembuktian lagi? Tuh lihat di beberapa belokan-belokan tuh, cuman orang begini aja, prit, 1.000, makasih Pak, 2.000, makasih bos, ya kan, 5.000, paman. Om. Wah, jelas ya, paham ya? Nah, ini yang pertama, usaha yang serius. Nah, ini langsung dicontohkan oleh Allah. Bahkan kalau Anda serius, nah perhatikan, ini jejaknya langsung ditemukan dan diabadikan dalam Al-Quran. Ada beberapa tahapan yang mesti kita tahu. 1, 2, 3. Perhatikan cara keseriusan yang digambarkan dalam Al-Quran. Teman-teman, kalau saya sebutkan sa'ah dalam Al-Quran, mungkin agak banyak kita mencarinya, butuh energi. Tapi kalau saya ilustrasikan begini, antum insya Allah akan lebih cepat menemukan. Kalau kita haji atau umrah, kemudian ada ritual setelah tawaf, namanya apa? Sa'i. Apa itu sa'i? Tuh kan, lari-lari kecil. Kalau lari-lari besar, maraton. Kan sudah saya tuliskan di atas. Sa'i itu kan dari sini tulisannya. Ya, dari mana sa'i itu? Safa ke Marwah. Ya, buka Quran surah kedua ayat 158, paling kiri di pertengahan. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Lihat sini. Ibadah ini kenapa dinamakan dengan sa'i? Dan sementara orang sekarang agak kurang tepat menerjemahkan dengan lari-lari kecil. Dalam bahasa Arab lari kecil itu bukan sa'i. Dalam bahasa Arab lari-lari kecil itu bukan sa'i. Ingat baik-baik kalimat ini. Kenapa dinamakan dengan sa'i? Karena di tempat ini pernah ada satu sosok yang sangat bersungguh-sungguh untuk berusaha. Sangat serius untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sosok ini datang, diantarkan oleh suaminya. Kemudian ketika diantarkan, ternyata ini yang paling menarik. Ini yang saya berikan 3 panah ini. Diabadikan kisah ini di Quran surah ke-14 ayat ke-37. Pertama diantarkan. Ya, begitu tiba suami istrinya dengan anak yang baru lahir, tiba-tiba langsung bermohon kepada Allah. Perhatikan, bukankah Allah pemilik rezeki? Masih ingat tadi teori di awal? Pusat rezeki ada di mana? Baik. Nah, ini teman-teman sekalian, kaidah yang pertama, kalau antum ingin berikhtiar berusaha, maka hal yang pertama dilakukan adalah mendekat dulu kepada pemiliknya. Mohon minta kemudahan, minta petunjuk, minta kenyamanan, minta keberkahan. Itulah sebabnya sebelum kita berangkat, kita sholat dulu. Sholat subuh, sholat fajar, menghadap, usahakan. Makanya Nabi setelah selesai sholat, itu selalu meminta kepada Allah diberikan petunjuk mendapatkan rezeki. Ya, yang di Ibnu Majah nomor hadis 925 itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta. Kalau dalam bahasa kita, ya Allah berikan saya hal yang bermanfaat, ilmu bermanfaat dan rezeki terbaik di hari ini. Minta. Nah, begitu sampai beliau bermohon pada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muhram. Perhatikan ya. Ya Allah, saya bermohon kepadamu, Engkau yang merawat kami, memerhatikan kami, memberikan rezeki kepada kami. Sifat rububiyah yang disebutkan namanya Rabb. Begitu meminta kepada Allah, ya Allah sekarang saya diperintahkan olehmu sebagai tawadhu. Nabi Ibrahim mengatakan, saya menempatkan sebagian keturunan saya, istri saya, anak saya di satu tempat yang sangat gersang. Hendak bayang nggak? Tempatnya gersang, gunung-gunungnya itu, batu-batunya itu rapat luar biasa, kerasnya luar biasa, dan nggak ditemukan sumber air di situ. Artinya ini kondisi yang paling dalam lah, ya. Kondisi yang paling sulit didapatkan. Jadi selevel tumbuhan pun nggak ada. Jadi saya mau katakan begini, lihat ya. Anda pergi ke satu tempat, Anda berusaha tuh masih ada, Google-nya ada, bangunannya ada, kendaraan ada, modal ada, tinggal kelihatan semuanya jadi aktiva semua tuh. Tinggal kita olah aja. Ada orang yang pernah mendatangi tempat yang semuanya nggak ada bahan-bahannya. Bayang ya? Kosong. Tuh, saya pernah satu kali waktu ada krisis itu beberapa ke belakang, itu semua showroom macam-macam itu pada jatuh.
Dan saya diundang ke Hyundai untuk ngasih motivasi, ngasih training. Pertama kali saya dibawa itu, teman-teman sekalian, saya dibawa ke showroom mereka, selapangan tuh, isinya mobil semua. Mobil, apa perkataan pertamanya? Kata manajernya, Ustadz, itu biasanya kami kosong nih. Sekarang banyak seperti ini katanya. Mohon nanti diberikan gambaran seperti apa kami mesti semangat macamnya. Saya bilang, Pak, Bapak itu luar biasa ya. Tahu nggak Pak, orang yang pertama kali menemukan mobil, jangankan mobil begininya, bahannya aja susah nyarinya. Masuk kemudian ke showroom aja nggak ada, di belakang rumahnya cuma otak-atik cari bahan macam-macam, jadi yang sederhana. Ya dari situ aja jadi mobil. Bapak sekarang udah ada mobilnya, tinggal dipasarin aja. Nah sekarang banyak orang banyak mengeluh. Nabi Ibrahim dulu cuma bawa istrinya ke tempat yang gersang luar biasa, nggak ada potensi apa-apa, materinya kosong, itu gersang, tumbuhan nggak tumbuh. Apa yang terjadi? Begitu sampai di situ, satu kalimat ketika meninggalkan Ibrahim istrinya Sayyidah Hajar dengan anaknya Ismail alaihissalam, maka pertanyaan pertama dalam satu riwayat, ahadza min amrillah, apakah semua ini ketetapan Allah? Maka dijawab bala. Perhatikan prinsipnya, selama ini ketetapan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Dan rizki telah Allah tetapkan kepada kita, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Paham ya? Jadi kalau Anda ditempatkan di kondisi apapun, bahkan mulai belum bekerja, baru lulus kuliah, bahkan mulai baru membuat satu bisnis misalnya, atau macam-macam halnya, ingat, ada yang lebih buruk kondisinya daripada Anda, yang semua bahannya bahkan belum didapatkan. Dan dia yakin dengan Allah. Sepanjang Anda punya Allah, maka semua akan mudah bagi Anda. Ini prinsip yang pertama. Jelas ya? Nah, kalau sudah paham sampai sini, belum berhenti karena ada komitmen untuk usaha. Apa usahanya? Maka Ismail menangis satu saat, dan Allah tetapkan asinya nggak keluar dari ibunya. Begitu tidak keluar, nah anak ini kan pasti bergejolak. Tangan bergerak, kaki bergerak, disimpan di bawah. Saat bergerak itu kakinya menghunjam ke tanah, tangan bergerak, nggak keluar apapun. Ibunya ini yang menempuh usaha yang sangat serius untuk mencari. Dia tahu kalau cuma diam nggak akan datang. Maka ibunya menerapkan satu ketentuan pertama yang nanti diabadikan dalam Al-Quran, yaitu teori rezeki dengan ikhtiar, mencari cara yang serius. Nah, cuma apa yang akan kita keluarkan saat ini terlepas dari usaha apapun yang Anda kerjakan saat ini. Tapi teori dasarnya adalah ketika Anda menempuh usaha yang serius ini, ada beberapa tahapan yang mesti Anda lalui. Persoalannya, waktu saya sudah habis 9:30. Nah, saya mau minta sedikit aja, boleh nggak saya tambah 5-10 menit? Alhamdulillah. Nah, satu, saya agak cepat ya, saya agak cepat. Satu. Nah, yang pertama beliau lakukan, beliau kemudian mencari itu dengan semangat, naik ke satu bukit. Naik. Bukit apa namanya? Kapan bukit itu dinamai dengan Sofa? Ini persoalannya. Belakangan kan? Belakangan, setelah itu bukit Sofa. Dari mana munculnya Sofa? Sofa itu kan kalau kita gali dari akar katanya, ya berasal dari kata tasfiyah. Ya, Sofa, yasfi, sofyan, wa tasfiyatan, wa sofian. Wasufyanan, kalau pakai sin sufyan, kalau pakai sod sufyanan, sofiyun. Tasfiyah artinya menyaring sesuatu yang kotor sehingga yang bersih aja yang kelihatan. Kalau Anda menyaring sesuatu, saring, bersihnya itu ada, kotornya hilang, dibuang. Itu namanya tasfiyah. Pakai ta, sod, fa, ya, ta. Ini hasilnya disebut dengan sofa. Orangnya disebut dengan Sofi atau Sufi, perempuannya disebut dengan Sofia. Jadi kalau ada yang namanya misalnya Sufi atau Sofia, ini orang yang mampu menyaring segala yang kotor dalam dirinya sehingga yang keluarnya yang baik-baik aja. Kalau bicara ada yang provokasi, mau ngucapan yang kotor dia tahan, keluarnya yang baik. Mau melihat ada yang kotor dia palingkan, dia yang baik. Itu Sofia. Perempuannya, laki-lakinya Sofi, ya, atau Sufi. Baik. Nah, Sofa, kenapa disebut dengan Sofa bukitnya? Karena pada saat itu, walaupun tidak ada modal, situasinya sulit, beliau bisa menyaring keadaan dirinya, sehingga menghilangkan yang kotor-kotor dalam benaknya, dan yang ada cuma prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Pak, kalau Anda ingin memulai usaha, sehebat apapun, walaupun nggak ada modal, nggak ada apapun, hal pertama modal terbaik yang Anda mesti lakukan adalah berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sofa. Positive thinking kepada Allah. Allah sudah janjikan kepada saya, maka saya akan memenuhi apa yang Allah perintahkan, dan akhirnya Allah memberikan apa yang dijanjikan. Betul ya?
Kalau Anda memulai dengan perasaan yang baik, yang positif, nanti Allah akan angkat Anda berada di puncak seperti Sayyidah Hajar naik ke atas bukit itu. Jelas ya? Dan perasaan Anda pun akan enak. Tapi kalau belum apa-apa Anda sudah negative thinking kepada Allah, maka mohon maaf, jangankan rizkinya, maka usaha Anda pun tidak akan maksimal, effortnya akan sangat kurang. Anda baru mau ke kantor, terus tiba-tiba melihat mendung, ya, terus orang udah mulai macet, terus negatif muncul di situ, ya, mendung. Macet. Terus apakah dengan mengatakan ya mendung dan macet kemudian macet itu akan terurai, mendung itu akan sirna? Tidak. Sampai Anda bikin status pun nggak akan pernah kelar. Ceklik hari ini Bekasi macet, terus Anda ngapain? Jadi kalau Anda mau mengawali sesuatu, maka positive thinking kepada Allah. Bismillah, Allah yang bikin mendung, Allah yang bikin terang, nggak ada bedanya. Bismillah, saya diperintahkan, saya jalan. Tak bisa, kemudian saya coba cari alternatif. Macam Anda usaha. Paham ya? Nah, kemudian, bukankah seseorang berusaha itu ingin mendapatkan sesuatu? Puncak hal yang diinginkan, yang diharapkan itu bentuknya rizki. Tapi, sifat ingin mendapatkan sesuatu, puncaknya disebut dengan marwah namanya. Sesuatu yang sangat diharap, diinginkan. Marwah. Perhatikan baik-baik. Ya. Saya mau tanya begini. Dari sofa ke marwah, berusaha dengan serius Sayyidah Hajar. Lihat sini, sofa itu kan di atas kan, terus turun kan, turun, tahan sini. Begitu ke sini, ngelihat ada peluang di sini, terlihat seperti ada oase, maka dipercepat jalannya. Makanya di sini sekarang ada tanda lampu hijau. Ya, begitu nyampe sini untuk laki-laki lari-lari kecil, perempuan jalan cepat. Ini karena ibadah yang disebut dengan sa'i sering diartikan dengan lari-lari kecil. Ini berlari ini teman-teman, jalan cepat ibu. Ini sesungguhnya awalnya ini melihat di sini seperti peluang ada oase di sini di marwah, banyak air. Maka dipercepat jalannya. Sampai di batas ini ragu lagi, betul nggak ya? Apa cuma fata morgana? Tapi yang paling dahsyat adalah dia memastikan dengan ikhtiarnya. Saya mesti pastikan dulu, jangan menduga-duga. Dikejar sampai ke atas. Begitu kepastiannya tidak ada sama sekali. Ternyata fata morgana saja. Dari sini balik lagi, mungkin di sini ada. Ya, balik lagi ke tempat tadi, balik dilihat sini kayak ada betul di sini. Balik nyampe sini fata morgana. Bola balik, bola balik, bola balik sampai dengan 7 kali. Ya, dari sini ke sini 1. Sini ke sini 2. Ini 3, 4, 5, 6, 7. Ingat, sofa selalu genap, marwah selalu ganjil. Kalau Anda umrah, kemudian tiba-tiba Anda merasa berakhir selesai, tapi posisi Anda di sofa kemungkinan cuma 2. Kalau bukan Anda kurang baru 6 kali, atau Anda terlampau soleh 8 kali. Pasti di sini. Nah, apa hikmahnya? Proses ini disebut dengan sa'i. Perhatikan baik-baik. Tahan, fokus. Ketika Anda berusaha teman-teman, maka mulailah dengan berpositive thinking kepada Allah. Tapi ingat, usaha Anda tidak akan selamanya ada di atas. Mungkin suatu saat akan turun. Kan? Mungkin Anda ada di puncak. Mungkin suatu saat Anda turun. Mungkin kadang ada di puncak, kadang stabil aja. Tapi kalau Anda melihat peluang, cepat kejar selama peluang itu baik. Itulah yang dimaksud dengan kompetisi yang sehat. Ada dapatkan kejar, ada tender, ikut tender dengan cara yang baik, cara yang normal, ikut. Kalaupun bukan rezeki Anda, nggak ada masalah. Dan jangan pernah macam-macam lah. Saya dah Hajar kan nggak pernah nyogok sama malaikat. Malaikat cepat sini dah gitu. Saya kan di sini Nabi gitu kan. Kau minta apa saya kasih, kan nggak pernah. Ya biasa aja bolak-balik. Ya walaupun mungkin ketika Anda kejar itu bukan bagian Anda, mungkin cuma fata morgana, nggak ada masalah. Saya kasih rahasia besarnya. Sepanjang Anda betul-betul ikhtiar dilakukan karena Allah, maka perhatikan baik-baik. Kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak Anda, bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Karena di atas itu ada nikmat pahala, ada nikmat doa, ada nikmat istighfar, ada nikmat usaha, dan nikmat hasil yang tiada terputus. Tidak terputus. Lihat sini. Kalau antum sehari berusaha, nggak dapat apa-apa. Memang, mohon maaf, hasilnya belum dapat diraih, belum dilihat tuh. Tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya salatnya nambah? Tahajud? Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar? Ya Allah, teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa?
Bukankah berdoa menambah harapan, mengakumulasikan sesuatu? Bukankah tahajud menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan berikan pahala akhirat dulu. Karena dunia itu sifatnya sementara. Hei fulan, kamu kemana aja? Kemarin kamu jauh dari saya, baru sekarang kamu pikir dekat dengan saya. Saya nggak pengen kasih dunia dulu, dunia itu kecil. Kalaupun di seekor sayap samuk sebelahnya, sebelah sayap nyamuk ada dunia itu ada nilainya, saya kasih buat kamu deh, nggak ada nilainya. Ya, karena itu saya ingin kamu akhirat sempurna dulu. Saya ampuni dulu dosa-dosa kamu yang kemarin. Begitu sudah diampuni, hari kedua istighfar lagi diampuni, saya kasih pahala yang banyak. Begitu pahala udah dapat, dosa udah diampuni, baru dunia diakumulasikan. Karena hukum dunia itu, kalau antum usaha akan terus diberikan. Jadi nggak ada yang nggak dikasih. Jadi kalau antum sehari bekerja ini, kelihatannya nggak dapat apa-apa. Bukan nggak dapat apa-apa, disimpan untuk diakumulasikan. Nanti dosa antum tuh udah hilang, amalan udah banyak, antum dapat banyak. Kadang-kadang nggak sadar kalau saat dapat banyak itu sebetulnya itu hasil usaha antum sebelumnya. Itu teorinya begitu. Ya, jadi nggak ada yang nggak dapat apa-apa, semua akan dinilai. Sepanjang antum bergerak dikasih, dan antum buktinya hidup juga. Sampai ke hari itu kan masih hidup, bisa makan juga di hari itu, bisa beraktivitas juga, sehat juga dan sebagainya. Belum dapat apa. Makanya kata Nabi, yang hari itu ada makanan, dia orang kaya sebetulnya. Kalau besok masih ada lagi, kaya banget. Antum sampai sebulan masih ada cadangan. Kenapa kita mesti berkeluh kesah? Dan belum tentu hidup juga sampai besok. Yang antum mau ngumpulin apa? Nah, maka prinsip yang terbaik adalah ketika antum berikhtiar, ikhtiar usaha yang maksimal. Tapi jangan khawatir kalau antum kerja sehari nggak dapat, 2 hari belum ada usaha. Jangan khawatir teman-teman sekalian. Rumus yang mengatakan semua ketika badan bergerak maka rezeki dituliskan untuk keluar. Tapi kadang-kadang ada yang Allah inginkan lebih besar dari apa yang Anda harapkan. Apa yang Allah harapkan ikutkan ke situ, maka Anda akan mendapatkan akumulasi bagiannya. Itu yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar. Begitu beliau kemudian naik ke Marwah, nggak dapat, naik ke Safa nggak dapat. Apa pernah tertuliskan dalam riwayat sedikit aja Sayyidah Hajar mengeluh? Tunjukkan kepada saya kitab mana yang pernah menunjukkan riwayat ketika bolak-balik itu kemudian Sayyidah Hajar berkata, ya Allah, saya kan istri Nabi, saya kesini memenuhi perintahmu ya Allah. Ini udah capek, kenapa belum turun juga? Pernah nggak? Kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke yang ketujuh. Begitu sampai di Marwah, baru kemudian diakumulasikanlah itu. Apa yang terjadi? Ibunya yang usaha bolak-balik. Airnya keluar dari mana? Anaknya, kakinya kemudian menghentak lagi. Tiba-tiba keluar air dari situ. Pertanyaan saya, ibu yang lebih tahu di belakang. Kan kalau anak itu sedang haus, pasti tangan kakinya bergerak kan? Kenapa saat pertama disimpan bergerak, airnya keluar? Sudah 7 kali bolak-balik, baru air keluar. Silakan lihat riwayatnya. Pada hentakan itu, ketika 7 kali ibunya bolak-balik, malaikat mengepakkan sayapnya. Itu yang menghantam air dan keluar air. Malaikat yang ditugaskan Allah memberikan rezeki namanya Mikail. Itu ada di Quran surah kedua ayat ke-98. Ya, man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa rusuli wa jibril wa mikail. Mikail. Di antara tugas Mikail oleh Allah ditugaskan untuk memberikan rezeki. Yang paling menarik, perhatikan baik-baik. Begitu airnya keluar, ibunya sedang di Marwah, sedang berdoa nih. Makanya kalau sa'i di sofa ngadep ke kiblat berdoa dulu, ke Marwah ngadep ke kiblat berdoa dulu. Begitu sedang berdoa nyampe ke Marwah yang ketujuh, anaknya lebih kencang menangisnya. Ibunya mendengar suara nggak biasa, dikejar ke sini. Begitu kejar ada air. Apa kata ibunya? Lihat kalimatnya. Zam, 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 zam. Ibunya tidak mengatakan ijma, tapi zam, 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 zam. Zam itu artinya kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Sampai sekarang air itu tidak pernah berhenti. Perhatikan bagaimana akumulasi pekerjaan seorang ibu yang sangat serius menghasilkan rezeki bukan hanya untuk dirinya, untuk anaknya, cucunya, cicitnya, dan berganti generasi sampai kita sekarang. Kita aja ke zaman Nabi Muhammad, itu teman-teman sudah lewat 15 abad. Nabi Muhammad ke Nabi Ismail 29 generasi. Satu generasi bisa ribuan tahun. Nabi Muhammad ke Nabi Musa aja 2000 tahun, ke Nabi Isa 600 tahun. Sekarang ke Nabi Ismail 29 generasi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Addan bin Adi bin Adri, ya, bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasib bin Nabit bin Ismail alaihissalam. 29 generasi. Yang bisa mengulang 29 ini saya bebaskan paspornya untuk menghafal Quran di pekan depan. Silakan. Boleh, silakan. Tapi kalau salah satu tambah 1 ayat. Jelas? Terakumulasi. Maka boleh jadi kita berusaha bekerja, sehari belum dapat, 2 hari dagang belum dapat, tenang. Begitu antum 3 hari, tiba-tiba dagangan diborong habis.
itu sebetulnya usaha antum yang sebelumnya. Tapi antum dapat bonus ampunan dosa, pahala, macam-macam. Maka jangan mengeluh. Dan jangan pernah antum sekali-kali, awas ya, awas, mengeluarkan kata-kata yang seakan-akan Allah menghentikan rezeki antum. Maka disitulah kesulitan paling sulit akan antum awali. Ya Allah, apa engkau nggak sayang dengan saya? Saya perlu usaha apa lagi? Kenapa belum diberikan juga? Dan sebagainya. Itu kadang-kadang membuat seseorang kalau sudah kehilangan arah seperti itu sampai meninggalkan agamanya, itu yang paling fatal. Paham ya? Keluarkan. Tidak usah mikir, nggak usah macam-macam. Dah, 2,5% keluarkan. Itu 2,5% itu paling minimal. Kalau mau 5% keluarkan. Ingat rumusnya, kenapa disebut zakat? Di antara makna zakat itu adalah